Shalom. Dengan sukacita. Haleluya. Shalom yang semua saudara-saudara yang di rumah. Haleluya. Semangat. Dimanapun kita berada mengikuti ibadah ini, aminkan bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Fokuskan. Fokus pada saat ini bahwa Tuhan berkarya, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, baik di gereja, baik di rumah kita masing-masing. Jangan ada jalan-jalan. Fokus, Tuhan bersama kita. Puji Tuhan. Ibadah ini kita mulai. Nanti yang bawa 2 pendarahan, Ibu Simbolon Borbesar Ibu, 2 persembahan nanti Saudara Jonathan. Bawa firman Tuhan hambanya Bapak Guru Sitorus. Kita akan puji buat Tuhan, katakan Yesus yang termanis dalam hidupku. Mari kita sama-sama mengucapkan 2 persekutuan kita, berfirman ya Tuhan. Berfirman ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu, nyatakanlah padaku untuk memuliakan namamu. Berilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semua yang di rumah. Shalom. Semangat. Haleluya. Luar biasa kita bertemu pada saat ini. Sudah lama yang bertemu, tidak bertemu muka, tapi roh kita tetap. Amin. Tetap kita saling mendoakan. Saya percaya semua yang di rumah pada saat ini ada roh sukacita, ada roh shalom dimanapun kita berada pada saat ini. Kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan tetap berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan hadir dimanapun umat-umatnya berada pada saat ini, baik di gereja ini, baik di setiap rumah masing-masing jemaat. Ada roh Tuhan bekerja di sana, otoritas Tuhan ada bagi kita. Nanti yang memimpin doa pada saat ini kami mohon kesediaan Ibu Simbolon Borbesar Ibu. Kita akan puji buat Tuhan, katakan jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Haleluya. Tuhan melihat mengubah rohana kami di siung. Ada ni hasil Tuhan itu kan Tuhan itu. Senjata juga bulan itu Tuhan sendiri. Enggak dia bulan Tuhan yang muliakan Pak. Haleluya. Kalau diberikan Tuhan yang bersama. Terima kasih atas segala berkat. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Tuhan
bersyukur buat segala kasih. Oh Tuhan, nama Kami bersyukur buat segala penyertaan. Asa mo ibinasal mo. Yan, Terima kasih Tuhan, damai sejahtera sukacita. Ala sa panyumpak ka Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Haleluya. kita sudah mengundang Tuhan dan kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita pada saat ini. Saya salam semua, baik yang di rumah. Shalom, Shalom. shalom ibu keluarga Situmorang. Tuhan memberkati di rumah. Ibu Sinambela, semangat di situ. Ibu Manulang, Ibu Situ putar-putar. Streaming yang dibuka. Luar biasa ya. Luar biasa, jangan main-main. Ada Tuhan bersama aku di situ. Dimanapun kita berada, dimanapun kita buka streaming ini, Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Katakan, kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita pada saat ini dijauh oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Kita persiapkan hati kita persiapkan roh kita. Jangan roh kita ngantuk di akhir zaman ini. Harus kita ada roh sukacita, ada roh damai sejahtera. Harus ada kerinduan bertemu dengan Tuhan. Harus ada hati Yesus dalam hati kita. Dan hati kita adalah hati Tuhan Yesus. Ya, kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Guru Sitorus. Nanti dipimpin oleh dua berkat oleh Bapak Gembala sidang kita. Kita angkat puji buat Tuhan Yesus, pada satu hari ini kami berdoa kepadamu ya Bapa, untuk memuji memuliakan namamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus itu semua menjadi harum bagimu ya Bapa, untuk menjadi berkat ya Bapa untuk orang-orang di sekitar gereja ini ya Bapa yang menemani ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami juga berdoa di sini kepadamu ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus berapapun yang akan kami berikan, biarlah Tuhan semuanya itu menjadi berkat ya Bapa dan kemuliaan ya Bapa bagi namamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus namamu yang ditinggikan ya Bapa, yang dimuliakan ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau juga yang memberkati kami ya Bapa, terlebih lagi ya Bapa untuk setiap kebutuhan kami.
setiap hari ya Bapak. Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu pada hari ini, Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu juga yang nanti akan memberitakan firman-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Bapak, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang pakai dia, urapi dia ya Bapak, pakai bibir lidah hamba-Mu ya Bapak untuk memberitakan firman-Mu di tempat ini ya Bapak. Syukur, haleluya, amin. Habis kita memberi persembahan, langsung hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Dan kita tetap berharap kepadanya dengan pertolongan Tuhan nyata bagi kita selama menjalani masa-masa yang sulit ini. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, bahkan orang-orang yang katakanlah yang memiliki kelimpahan dalam hidupnya, dia rela mengorbankan begitu banyak uangnya untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, menandakan bahwa ketenangan ini sangat penting. Ketenangan ini sangat berharga, sehingga orang mau berkorban banyak, saudaraku. Ya. Di musim liburan, orang yang katakanlah yang punya uang lebih pergi ke puncak. Ya. Ayo kita jalan-jalan ke puncak satu keluarga supaya tenang dulu pikiran di sana, menenangkan pikiran, menenangkan hati. Lalu pergilah orang ke puncak, pergilah orang ke Bali, pergilah orang ke Lombok atau ke Danau Toba. Dan orang-orang yang tidak berduit pergilah ke Taman JGC yang hanya jalan kaki sambil olahraga supaya tenang. Dan nanti kalau Ion sudah buka, pergilah orang ke Ion Mall, ke MKG, ke Moi, ke Taman Anggrek, kemana lagi? Tapi bukan berarti saudaraku tidak perlu ketenangan, perlu. Apalagi kalau di rumah tidak mendapatkan ketenangan, makanya orang pergi saudaraku. Allah lepas tu lakuan, berhuas seseorang tenang jauh pikiran on, idorku sagalas. Semua naga tenang. Dung satu ngajong, dorku bisa sagalas. Makin tenang, makin tenang, makin tenang. Sehingga saking tenangnya dia lupa pulang. Dan waktu pulang terjadi peperangan, ketenangan hilang. Nah, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, orang mencari ketenangan. Apalagi ketika dia mengalami masa yang sulit atau mengalami beban yang berat, katakanlah di dalam pekerjaannya, banyak tekanan, baik tekanan dari atasan, baik tekanan dari sesama teman pekerja yang mungkin ada
ada sikut-sikutan, ada yang jegal-menjegal, ada yang bagaimana supaya temannya jatuh dan dia bisa naik. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, sehingga dia butuh ketenangan. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Dia memang duduk di satu tahta yang sungguh terhormat, tetapi ternyata di tahta yang beliau duduk itu tidak ada ketenangan. Seperti kita saudara kekasih yang hidup di dalam dunia ini, seolah-olah kita mendapatkan sebuah ketenangan, tetapi ketika kita sadari ternyata bukan itu ketenangan yang kita butuhkan. Buktinya apa? Buktinya orang pulang dari puncak stres juga. Belum sampai rumah, baru mau turun dari ke Ciawi, orang sudah stres. Kenapa? Macet berjam-jam. Nyampe di rumah sudah tengah malam, tidur sebentar, besok paginya sudah bangun lagi jam 4, sudah stres pergi lagi mau kerja. Jadi mana ketenangan yang di puncak itu? Hanya sementara. Nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, bukan berarti kita nggak boleh ke puncak ya. Saya pun suatu saat kalau saudara salam saya dengan salam berkat yang luar biasa, mungkin saya akan bawa keluarga saya ke puncak. Haleluya. Bukan berarti tidak boleh ke puncak saudara. Yang manusia memang harus mencari ketenangannya. Tetapi jika kita perlu ingat bahwa Raja Daud pun dia duduk di tahta yang sangat terhormat, tetapi dia tidak merasa ketenangan. Kenapa saudaraku? Karena dia dirongrong dari berbagai pihak, baik dari luar maupun dari dalam kerajaannya, bahkan dari keluarganya sendiri mau menjatuhkan dia. Ya, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, saudara, ya, tenang ini lebih kepada hati. Ya. Memang tenang dengan aman itu hampir sama, tetapi sesungguhnya dia berbeda. Ya. Kalau aman itu lebih ditunjukkan kepada lingkungan di mana kita berada, lingkungan yang aman. Ya. Jadi kalau ketenangan itu dalam hati. Kenapa? Karena walaupun lingkungan aman, hati belum tentu tenang. Ya. Jadi walaupun tenang dengan aman ini hampir-hampir mirip, tetapi tidak sama. Artinya ketenangan ini saudaraku bukan karena lingkungan kita yang mendukung kepada hal-hal yang membuat kita nyaman, tidak, tetapi tentang hati. Sehingga saudaraku kalau berbicara tentang hati, maka kita harus mencari sebuah ketenangan yang mengerti hati kita. Puji Tuhan. Kalau yang mengerti tentang keamanan adalah lingkungan, itu polisi tugasnya adalah itu security, surat satpam, pos kamling, ya, pos ronda. Pos ronda itu tempat ronda ya, maksudnya petugas ronda. Nah itu tugasnya mereka. Kalau pertahanan tadi tentara, tetapi hati ini saudaraku harus diurus oleh orang yang mengerti tentang hati. Puji Tuhan. Terus, suami mengasihi Tuhan, istri mengasihi Tuhan, kasihnya bertemu di dalam kasih Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita tenang. Amin. Dia tidak curiga lagi. Walaupun pulang jam 2 malam, nomor 2 donang gimana? Enggak begitu lagi saudara. Nah kalau saudara masih curiga sama suami, nawaro naik, berarti saudara masih kurang mengasihi Tuhan. Suami pun begitu. Nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, tetapi tahu, dia tahu kondisi ini saudaraku. Sampai dia dirinya, kenapa saudara? Karena dia tahu anaknya mau memberontak dia. Pasukannya saudaraku tidak semua loyal terhadap dia. Setiap saat dia bisa saja mengalami celaka. Nah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, tetapi saudaraku kemudian dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena ketenangan ini masalah hati. Dan yang mengerti hati kita hanya Tuhan. Yang mengerti hati kita sepenuhnya hanya Tuhan. Walaupun saudara kekasih di dalam nama Tuhan, mungkin suami mengerti hati istrinya, tetapi saya yakin tidak bisa sepenuhnya 100%. Demikian juga suami mengerti hati istrinya tidak bisa 100%. Apalagi yang masih pacaran. Apalagi yang masih pacaran itu cuma 5% itu yang tahu. Ya, yang 95%-nya hanya gombal. Yang tahu hatinya cuma 5%.
Ya. Nah, tapi saudaraku, tak kalah kita berserah kepada Tuhan, mengenal Dia lewat firman-Nya, maka walaupun saudaraku dunia ini bergejolak, walaupun lingkungan kita saudaraku seperti dalam keadaan bahaya, tetapi hati kita tenang. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti lagu pujian kita. Nah saudaraku, Daud begitu membutuhkan ketenangan saudaraku. Siapa kita? Dia yang sudah memiliki segalanya dalam hidupnya. Dia membutuhkan ketenangan. Lalu siapa kita saudaraku dibanding Daud? Ajar siapa Allah kita, sehingga kita bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena kita tahu dengan hati kita, bukan dengan mulut kita. Dengan hati dan iman kita, kita tahu Dialah gunung batu kita, Dialah keselamatan kita, Dialah kota benteng kita, Dialah harapan kita, dan kita tidak akan pernah goyah. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Mari kita bangkit berdiri. Sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Oh, terpujilah nama Atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, akan segala pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, ditinggikanlah Kau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sembah Tuhan pada malam hari ini, dikala sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita kembali. Kita angkat lagu menyembah Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus.